Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya Raffi. Kali ini saya akan membahas tentang biografi mantan presiden ketiga kita, yaitu Bapak Bahrudin Yusuf Habibie atau yang biasa kita sebut dengan B.J. Habibie. Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus Bapak Teknologi Indonesia yang lebih dikenal dunia dengan julukannya Mr. Krab. Sejak ia menemukan rumus faktor Habibie, sebuah teori yang dijadikan sebagai landasan ilmu bagi ilmuwan aerodinamika dunia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia karena dia membawa angin segar atas disahkannya kebebasan pers di Indonesia saat dia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Pasti kalian ingin tahu lebih dalam mengenai cerita perjalanan hidup mantan presiden kita ini. Simak video berikut ini. B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Beliau dikenal juga sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Selepas tamat SMA di Bandung pada tahun 1954, beliau kemudian masuk ITB. Beliau mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman pada tahun 1960 yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama pada tahun 1965. B.J. Habibie mempunyai nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie. Ia lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Namun di sana hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya. Hal ini karena setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di Rheinische Westphalen Technische Hochschule Aachen, Jerman. Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintahan Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman lalu menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Indonesia dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Habibie menjabat sebagai wakil presiden ke-7 sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 6 di bawah Soeharto. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dulu berkarir di Jerman. Diketahui sang mantan presiden tersebut sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol CASA yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, sosok B.J. Habibie akhirnya berhasil membuat pesawat pertama di Indonesia yakni N250 Gatot-Kaca pada 1995. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot-Kaca. Dengan berbagai pencapaian dan perannya yang besar bagi bangsa Indonesia, kisah hidup B.J. Habibie pun diangkat ke film layar lebar. Tak hanya soal inspirasinya, masyarakat Indonesia mengenal B.J. Habibie karena kisah cintanya bersama sang istri Ainun. Kisah cinta yang setia tersebut diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun pada tahun 2012 yang diadaptasi dari buku karya B.J. Habibie sendiri. Bahkan hingga akhir hayatnya kisah cinta Habibie tetap menginspirasi banyak orang. B.J. Habibie dimakamkan di samping Ainun istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120. Ya pemirsa, cukup sekian kisah perjalanan hidup dari seorang B.J. Habibie. Semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi untuk kita semua agar dapat menjadi seperti beliau. Saya Raffi sebagai pembawa acara pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi dan sampai jumpa. Minutes until I gotta go, so I told that girl I'm gonna slaughter it.